Oke bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini. Oke, pada kesempatan kali ini saya mau membuat sebuah video tentang bagaimana cara mengecek sebuah trafo ya. Di depan ini ada sebuah trafo. Ini nanti saya mau cek apakah trafo ini masih layak atau sudah rusak ya. Jadi untuk pengecekannya itu sangat sederhana, cuman membutuhkan satu alat. Oke, sebelum kita lanjut ke videonya, yang belum dukung channel dengan cara subscribe, like, komen, dan share, dan klik tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Oke, langsung aja kita ke videonya ya. Jadi untuk mengecek sebuah trafo seperti ini itu ada dua cara. Ini versi saya ya. Ini ada dua cara. Dan untuk alatnya yang digunakan untuk ngecek trafo itu adalah multimeter digital atau avometer digital. Jadi ini untuk avometernya sudah saya sediakan. Terus ini ada trafo 1 ampere, terus ini ada trafo 5 ampere ya. Nanti untuk output dan inputnya kita bakalan cek apakah masih layak atau tidak. Oke, dan ini untuk avometernya. Untuk kabelnya sudah saya modif. Jadi ini untuk kabelnya itu saya ganti bolong. Nah, untuk pengecekannya seperti ini. Jadi kalian sediakan avometer ya. Sediakan avometer dan trafonya. Ini trafonya dua macam saja ya, karena ini untuk trafo ini itu masih masih saya gunakan untuk power. Jadi untuk contoh saja ini ada dua trafo ini. Untuk semua trafo itu sama lor untuk pengecekannya. Oke, langsung aja kita ke tutorialnya ya. Jadi di sini ada avometer. Saya menggunakan avometer digital karena biar mudah saja untuk pemula ya. Oke, ini ada selektornya. Ini kita arahkan ke sini, lambang dioda ini. Nah, kita arahkan ke lambang dioda. Terus ini kan ada merah dan hitam ya. Jadi yang hitam itu positif, yang hitam itu negatif, yang merah itu positif, seperti itu. Oke, kita cek dulu di inputnya ya, di input trafonya. Jadi yang negatif kita sambungkan ke 0, terus yang merah itu kita sambungkan ke yang paling kecil dulu ya. Ini kan ada tiga ini ya, ada tiga input. Jadi yang satu itu 110, terus yang kedua itu 220, yang ketiga itu 240. Jadi yang kita ukur dulu yang paling kecil dulu. Nah, itu ada angkanya ya. Nanti kalau ini sudah rusak atau dicek seperti ini, tidak ada angkanya seperti ini, cuma ada angka satunya seperti ini, itu bisa dibilang putus ya untuk kawatnya. Nah, ini kan masih ini untuk angkanya masih 200, kita arahkan lagi ke 220. Nah, itu ada angkanya, terus ini ada angkanya. Jadi ini untuk inputnya masih nyambung semuanya ya, masih nyambung. Nanti kalau kalian cek di 110, 220 dan 240 itu nggak ada angkanya, cuman satu seperti ini, itu bisa dibilang untuk lilitannya itu sudah sudah putus. Nah, itu seperti itu untuk input dari trafo. Terus kita balik lagi ke outputnya. Nah, jadi trafo itu kan ada input dan outputnya. Jadi ini yang sini itu output, terus yang sini itu input. Nah, ini input ke 220 atau PLN, terus yang outputnya itu ke PSU. Ini untuk trafonya itu CT ya, di tengah-tengah ini ada CT. Nah, CT ya. Oke, kita lanjut ya. Oke, yang
hitam itu kita sambungkan ke CT, terus yang merah itu kita sambungkan ke yang paling kecil dulu ya. Ini kan ada 6, 9, 9 dan 12, 12. Kita cek dulu yang 6 dulu. Nah, itu ada angkanya ya. Ada angkanya, terus kita cek yang 9. Ini 9. Seperti itu ada angkanya. Kita naik ke 12, ada angkanya. Jadi ini kita sambungin seperti ini, ada angkanya semuanya. Jadi kalau ada angkanya semuanya itu untuk trafonya masih layak ya. Tapi kalau salah satu ada yang nggak ada angkanya itu untuk trafonya sudah ini. Untuk trafonya sudah ini ya, sudah putus. Jadi kita cek seperti ini, ada angkanya. Nah, semuanya ada angkanya ya dulur. Nah itu. Nah ini yang versi 1, versi yang tidak menggunakan tegangan. Ini versi saya ya. Kalau ada yang beda ya kalian bisa komen aja di kolom komentar untuk pengecekannya. Ini versi saya, seperti itu untuk versi saya. Terus ini yang versi pertama, dan kita lanjut ke versi yang kedua, itu menggunakan tegangan 220 volt. Oke, kita coba ukur yang 5 ampere ini ya sebelum kita ukur menggunakan tegangan. Oke, di sini ada input ini 0. Nah, di sini ada inputnya ada 0, 110 dan 220. Dan di sini ada ekstra karena ini trafo 5 ampere. Ini ada ekstra 500 mA. Ini miliampere, 500 miliampere. Ini ada 0, 6, 9, 12. Oke. Kalau yang di trafo 1 ampere seperti ini enggak ada ya untuk ekstranya. Adanya itu di trafo besar-besar itu ada untuk ekstra. Oke, kita coba untuk cek yang ini inputnya. Oke, yang negatif kita sambungkan ke 0, terus yang positif itu kita sambungkan ke 120, ada angkanya. Nah, itu ada angkanya. Terus 220 ada angkanya. Jadi ini masih nyambung semuanya atau masih layak. Terus kita turun ke ekstra. Untuk ekstranya masih sama, yang positif yang negatif itu ke 0. Ini ada 6, 9 dan 12. Yang positif itu kita sambungkan ke 6. Itu ada angkanya. Terus ke 9 itu ada angkanya, terus ini ke 12 itu ada angkanya. Jadi ini untuk ekstranya itu masih layak ya, belum ada yang terputus. Oke, kita lanjut ke ini, ke outputnya. Nah, di sini untuk outputnya itu CT ya, ini trafo CT. Ini trafo CT seperti ini, seperti trafo 1 ampere ini CT. Ini yang tengah-tengah itu ada CT, terus ada 12, 18, 25, 32 seperti itu. Ini yang paling tinggi itu CT nya 32 ini. Oke, kita ukur ya, kita ukur ini untuk yang hitam ke CT, terus yang merah itu ke 12 yang paling rendah atau yang paling kecil itu ada angkanya. Terus ke 18 ada angkanya. Terus ke 25 itu ada angkanya, ke 32 itu ada angkanya. Terus kita cek lagi 12 ada angkanya, 18 ada angkanya, terus 25
ada angkanya, dan 3232 itu ada angkanya. Ini masih layak atau masih bagus, belum ada yang putus untuk input dan outputnya. Oke, untuk versi yang pertama sudah, kita lanjut ke versi yang kedua, itu menggunakan tegangan 220. Oke, kita matikan dulu untuk travonya. Oke, jadi ini untuk inputnya, untuk input travonya. Oh ya, ini aja ya, saya ambil soket ini aja, atau apa ya, ini colokan bolo. Oke ya, kita lanjut ya. Ini tadi saya kupas untuk kabelnya, jadi ini untuk colokan ke 220. Jadi kita cek dulu ini yang paling kecil ya. Jadi ini kita arahkan atau kita solderkan ke 0 dan 220, karena di sini untuk input PLN nya itu 220 ya, seperti ini di inputnya ya, di input. Nah, ini sudah, tinggal kita colokan ya ini. Oke, ini untuk colokannya, tinggal kita colokan ke PLN seperti ini. Nah, kita coba ini ya. Nah, itu menyala ya. Oke, ini versi yang kedua itu menggunakan tegangan, dan untuk pengecekannya itu masih sama menggunakan avometer, tapi ini nanti untuk pengecekannya itu tidak lagi menggunakan skala dioda ya, kita menggunakan skala AC volt, karena ini masih AC belum DC, dan kita arahkan ke 200 ini. Nah, 200. Oke ya, ini apa namanya, kelihatan. Oke, sudah saya colokan untuk trafonya, yang hitam ke CT, terus yang merah itu ke 6 ya, ini yang paling kecil. Nah, untuk tegangannya mendapatkan 5 volt untuk 6 ini. Di sini kan tertera 6 ya, 6 volt. Ini untuk apa namanya, untuk keluarannya menjadi 5, berapa itu 8. Terus kita pindah ke 9, mendapatkan berapa untuk 9 nya. Nah, mendapatkan 8 ya, mendapatkan 8 nih, 8,8. Terus yang 12 volt, yang 12 volt itu mendapatkan 12 volt, 1 ini. Terus kita cek ya, kita cek ke 66. Nah, 6 volt itu 12 volt, 2. Terus yang 9 volt itu mendapatkan 18,1,2. Dan ini yang paling tinggi itu 12 volt itu mendapatkan 25,3 ini. Nah, itu ya, seperti ini. Nah, jadi ini versi yang kedua menggunakan tegangan. Ini untuk trafonya masih layak ya, karena kita cek menggunakan 2 versi. Yang satu versi tidak menggunakan tegangan, yang kedua versi itu menggunakan tegangan, itu masih normal. Jadi ini untuk trafonya masih normal ya. Terus kita pindah ke trafo yang besar, kita copot dulu. Ini untuk apa, pengecekannya masih sama menggunakan tegangan. Nah, di sini ini 220 volt. Terus ini yang nolnya. Oke ya, saya ganjel biar kelihatan saja bosku. Oke, kita coba nyalakan lagi untuk trafonya.
Terus kita pindah lagi ke sini ya, 200 ini yang 200 AC volt. Oke, yang hitam ke 0, terus ini ke 6 mendapatkan 5 volt, 2, terus 9 volt mendapatkan 8,5, ini malah 7 ya, turun. Dan 12 volt mendapatkan 11,5. Ini masih bagus karena masih ada tegangannya. Terus kita balik, ini kita cek outputnya. Ya. Outputnya di sini ada 12, 18, 25 dan 32. Kita colokkan lagi. Ini yang hitam ke CT, terus kita cek ke 12 mendapatkan 10,4. Ini menurun 1 volt. Terus yang 18 mendapatkan 16, ini mendapatkan 16,2. terus yang 25 mendapatkan 23,0. terus yang 32 mendapatkan 29,5. terus ini 12 volt mendapatkan 21,8. yang 18 mendapatkan 33,2 atau 33,3. terus 25 mendapatkan 46,7,9. terus yang 32 mendapatkan 59,6. jadi ini untuk input dan outputnya masih ada tegangannya, jadi masih ini ya, masih bagus atau masih layak. Jadi seperti itu untuk pengecekan sebuah trafo ini. Jadi semua trafo seperti ini sama untuk pengecekannya. Ini versi saya ya. Oke, jadi seperti itu. Ini untuk durasinya sudah panjang, sudah 17 menit. Mohon maaf sekali kalau untuk durasinya agak panjang ya bro, karena biar lebih jelas aja. Oke, mungkin cukup sekian saya akhiri. Jangan lupa kalian doa dengan cara subscribe, like, comment, dan share, dan klik tombol loncengnya biar kalian ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.